قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini terbongkar kedok dari Idrus Romli. Ya, terbongkar kenapa Idrus Romli ini berbahagia, bersyukur ketika ada dai yang selalu mendakwahkan tauhid, selalu mewanti-wanti kepada kaum muslimin untuk menjauhi kesyirikan, untuk menjauhi segala bentuk bid'ah, khurafat, tahayul, dan berbagai bentuk kemaksiatan. Ya. Karena ternyata kalau dai yang tegas di dalam memberantas kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat, dan kemaksiatan masih ada, si Idrus Romli ini nggak bebas untuk membodohi umat kaum muslimin. Ya, karena si Idrus Romli ini ternyata ya pelaku syirik, pelaku bid'ah, ya pelaku kemaksiatan yang membodohi jamaahnya kaum muslimin. Ya, ada satu video dari Idrus Romli yang Idrus Romli ini terlihat dijadikan sebagai media ngalap barokah oleh jamaahnya. Jadi Idrus Romli ini mungkin kalau dai-dai yang tegas di dalam memberantas kesyirikan, ya tegas di dalam memberantas akidah-akidah yang sesat, ya nanti dia nggak dianggap barokah lagi sama jamaahnya kaum muslimin ya. Coba kaum muslimin kita simak, ada sebuah video di mana Idrus Romli ini diambil barokahnya ini sama jamaahnya kaum muslimin ya. Halo. Wala kano. Dah tua pun bodoh. Tuh kaum muslimin ya, coba ya kita baca captionnya, komat kamit dan tiup-tiup berkah ala Idrus Romli, terciduk juga. Idrus Romli, umi-umi, komat kamit saudara-saudara. Ini orang-orang ngalap barokah kaum muslimin sama Idrus Romli. Ini nggak ada bedanya sama yang sering modus barokah kaum muslimin ya, air barokah, siwak gigi barokah, bekas roti barokah, bekas serban barokah. Ya pokoknya dianggap barokah lah ya, karena ini orang-orang yang luar biasa ya, mungkin dianggap wali lah. Orang-orang suci. Jadi barokah, sampai cium tangan bolak-balik itu kita lihat kaum muslimin ya. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada dai yang selalu berusaha menegakkan tauhid, ya, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, dari bahaya ghulu, ya, kemudian dia kepanasan. Karena dia khawatir kaum muslimin, nanti kalau umat ini cerdas, mengikuti dakwah sunnah, sudah kehilangan lahan lagi dia, ya, kehilangan lahan untuk membodohi umat kaum muslimin. Ya, kan kemudian ada lagi tuh di video yang lain, Idrus Romli, ternyata memang sudah biasa membuat jimat kaum muslimin. Bahkan pernah membuat kursus membuat jimat katanya kaum muslimin. Ya, jadi jimat itu kata Idrus Romli nggak apa-apa kaum muslimin. Ya, jimat gambarnya Kitmir, ya kemudian nama-nama Ashabul Kahfi. Mungkin juga kalau Ashabul Kahfi itu orangnya ada visualnya, ada gambarnya, mungkin gambar para Ashabul Kahfi itu juga boleh dibuat jimat kaum muslimin ya. Karena Kitmir juga boleh kata Idrus Romli. Alasannya Kitmir, kemudian Ashabul Kahfi itu kan ya kelompok orang-orang yang soleh kaum muslimin ya. Jadi nanti kalau kita buat jimat pakai gambar Nabi Isa ya, kemudian pakai gambar Hasan Hussein, itu boleh juga karena dia orang-orang yang soleh kaum muslimin ya. Jadi aneh Idrus Romli ini. Jadi wajarlah kaum muslimin kalau
Idrus Romli ini ketika mendengar ada da'i yang getol menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, memberantas syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, kemudian dia kepanasan kaum muslimin. Dan kita tahu kaum muslimin, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah itu adalah orang yang tegas di dalam menegakkan tauhid kaum muslimin. Ya, ada sebuah video, ini video lama kaum muslimin, ya, di mana Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyampaikan pentingnya tauhid, ya, di depan Majelis Ulama Indonesia, dan beliau membongkar bahwasanya di negeri kita ini masih banyak pelaku-pelaku kesyirikan kaum muslimin. Ya, apa nggak kepanasan Idrus Romli seandainya dai yang seperti ini ya terus bertambah kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada kita sosok asatidz seperti beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Bahkan mudah-mudahan akan semakin banyak dai-dai yang seperti beliau yang tegas di dalam menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, memberantas syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, coba kita simak video di mana Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan tegas menjelaskan tentang tauhid di hadapan Majelis Ulama Indonesia. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu, masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik, jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus, kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan kan mereka itulah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang mengatakan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan
Kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah disebutkan, sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan, ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah, kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Enggak boleh kita, jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ajudannya dulu, nggak bisa langsung. Nggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Langsung kepada Allah. Nggak boleh kita samakan dengan raja, nggak boleh kita samakan dengan presiden, nggak boleh kita samakan dengan tokoh apapun juga. Langsung kepada Allah berdoa tanpa perantara. Masya Allah, luar biasa ketegasan beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah di dalam menyampaikan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik kaum muslimin. Ya, dan ini video yang sudah lama kaum muslimin. Kalau kita lihat dari fisik Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, pada saat itu rambutnya masih hitam, jenggotnya masih hitam kaum muslimin. Ya, artinya ini video yang sudah lama kaum muslimin. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus beredar, dan mudah-mudahan video ini masih terus bermanfaat bagi kaum muslimin dan masih banyak melahirkan orang-orang yang bertauhid kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan masih ada orang yang sadar dengan video-video dari beliau ini. Ya, di mana Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ya, fawallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairul laka min khumrin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja yang diberikan petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Ya, sehingga dengan video dari beliau ini, ya, ada orang yang tersadar. Kemudian beliau Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mendapatkan keutamaan tersebut kaum muslimin, ya, mudah-mudahan. Dan pantaslah kaum muslimin kalau orang-orang yang mencintai kesyirikan, mencintai bid'ah, mencintai khurafat, kemudian berbahagia ketika orang-orang yang berusaha menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, memberantas syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, dan berbagai kemaksiatan. Ya, karena nggak akan mungkin orang yang sama-sama berjuang untuk tauhid, berjuang sama-sama untuk tegaknya sunnah, berjuang sama-sama memberantas kesyirikan, kebid'ahan, tahayul, khurafat, dan kemaksiatan, kemudian temannya meninggal dunia, dia berbahagia. Mustahil. Ya, yang jelas, ya, orang-orang yang berbahagia ketika ada dai, penyeru tauhid, penyeru sunnah meninggal dunia, maka dia adalah orang-orang yang memusuhi tauhid, yang memusuhi sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.